KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Baik, ikhwati fillah, Allah yakum, kita lanjutkan insyaallah tafsir juz yang ke-30 ya, dari kitab Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh beliau rahimahullah taala. Baik, sekarang kita masuk pada surah At-Tariq ya, surah At-Tariq. Wahia suratul Makkiyah, dan dia suratul At-Tariq ini termasuk surah Makkiyah. Ini termasuk surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sebelum hijrah ya. At-Tariq, azani Allah iyyakum, maknanya adalah sesuatu yang datang di malam hari ya. At-Tariq, atau nanti akan ditafsirkan oleh Allah dalam surah ini. Dikatakan oleh Allah, was-samai was-samai wat-tariq, wa ma adraka ma tariq, an-najmu tsaqib. Inilah tafsir dari At-Tariq. Allah katakan was-samai wat-tariq, demi langit dan apa yang datang pada waktu malam. Kemudian Allah mengatakan wa ma adraka ma tariq. Tahukah kalian apa yang datang pada waktu malam itu? Setelahnya Allah katakan bahwasanya dia adalah an-najmu tsaqib, dia adalah bintang yang cahayanya menembus malam itu gitu. Jadi khazani Allah iyyakum, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, bersumpah dengan langit dan juga dengan sesuatu yang datang pada waktu malam. Kemudian Allah katakan bahwasanya yang datang pada waktu malam itu adalah an-najmu tsaqib, dia adalah bintang yang cahayanya menembus malam. Ya, dan karena dimaklumi khazani Allah yakum bahwasanya bintang itu hanya bisa dilihat pada waktu malam memang ya. Iya. Baik, kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya as-tsaqib yang bercahaya, bahwa as-tsaqib itu adalah yang bercahaya. An-najmu tsaqib, yakni bintang-bintang yang cahayanya menembus malam tadi itu adalah bintang-bintang yang bercahaya. Kemudian kata Allah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, sungguhnya tidak ada suatu jiwa pun kata Allah melainkan ada penjaganya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setelah Allah bersumpah atas nama langit, kemudian dengan apa yang datang pada waktu malam, yakni bintang yang bercahaya, kemudian Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Khatifillah azani Allah yakum, bahwa setiap jiwa manusia itu ada penjaganya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang penjaga untuk menjaganya, yakni menjaga dari segala macam bentuk bencana, dikatakan oleh Ibnu Katsir. Hal ini kata beliau rahimahullah taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah yang lainnya, dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah berfirman di sana, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Allah katakan bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Jadi khazani Allah yakum, ini di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya, Allah kirimkan malaikat-malaikat penjaga yang menjaga kita dari segala macam bentuk bahaya. Bahkan Allah katakan di sini lahu mu'aqqibat ya. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti mereka dan selalu bergiliran, min baini yadai, baik yang ada di depan mereka, wa min khalfih, dan ada yang di belakang mereka, yahfazunahu min amrillah. Mereka ini menjaga manusia atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti bisa bayangkan ketika kita sedang tidur ya, dua lubang hidung kita terbuka ikhwan. Siapa yang menjaganya supaya tetap aman? Tidak ada binatang yang nyasar ke sana misalnya. Dua telinga kita dan banyak hal yang lainnya. Maka yang harus dilakukan seorang hamba adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan setelahnya, fal yanzuril insanu mimma khalaq.
Maka hendaknya manusia itu memperhatikan dari apakah dia diciptakan oleh Allah, kata. Jadi Allah ya, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia tentang asal muasal atau cikal bakal mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu lemah, ikhwah. Bahwa manusia itu tadinya adalah tidak ada apa-apa, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, diberikan kepada kita kekuatan. Maka tidak pantas kalau manusia itu menjadi sombong disebabkan karena itu. Iya. Maka ikhwan Allah yakum, ketika Allah mengatakan fal yanzuril insanu mimma khuliq, kata Ibnu Katsir, maka ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu mengakui, ya, bahwa Allah yang menciptakan di awalnya, Allah itu maha mampu untuk menciptakan untuk yang kedua kalinya nanti. Yani ini bagian dari ayat yang mendukung tentang keimanan kepada hari kebangkitan. Kemudian Allah mengatakan khuliqa mimma dafiq. Inilah manusia. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang terpancar. Dalam ayat yang disebutkan mimma mahin. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari air yang hina, gitu ya. Itu manusia. Maksudkan dengan air yang terpancar adalah air yang dikeluarkan dari seorang laki-laki yang dipancarkan, ya. Karena memang kita tahu bahwasanya air mani itu keluar dengan terpancar, kata. Iya. Taib. Khuliqa mimma dafiq. Jadi manusia itu diciptakan air, tadinya itu adalah setetes air, dan maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan setetes air itu menjadi manusia seperti yang kita lihat hari ini, gitu. Maka ini yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala bahwa tidak pantas manusia itu sombong, ikhwah. Karena dulunya kita itu berasal dari air yang hina, ya. Setelah itu kita hidup menjadi manusia dan terus membawa sesuatu yang hina, sesuatu yang kotor, gitu ya. Karena dalam tubuh manusia pasti ada kotoran di dalamnya. Setelah itu manusia itu akan mati menjadi bangkai yang hina pula. Maka di mana letak kita untuk sombong, ikhwah, gitu ya. Iya. Kemudian Allah mengatakan yahruj min bainis sulbi wat tara'ib. Inilah air yang terpancar itu, ikhwah. Yang mana air ini keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Tulang rusuk, ya. Khatifil azani Allah iyyakum, itulah asalnya manusia. Innahu ala raj'in laqadir. Sesungguhnya Allah benar, ya, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Jadi khazani Allah yakum, Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi bahwasanya Allah Maha mampu untuk menciptakan untuk yang kedua kalinya. Iya. Kemudian kata Allah, yauma tublas sarair. Ya, ini pada hari dinampakkan segala rahasia. Kapan ini, kho? Ini pada hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari di mana Allah akan menampakkan seluruh rahasia manusia. Ya. Baik yang tersembunyi ataupun yang nyata, gitu ya. Baik yang kita ingat atau yang kita lupa, semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un indastih, ya, inda istih, yuqal hadi ghudratu fulan ibni fulan. Kata Nabi bahwasanya bagi setiap pengkhianat akan dipasangkan satu bendera di bagian pantat mereka, gitu ya. Kemudian dikatakan inilah pengkhianat fulan bin fulan. Jadi hati-hati, ikhwah, orang-orang yang dulunya khianat atau orang-orang yang di dunia ini berkhianat, yang mungkin tidak dilihat oleh manusia, yang tidak diketahui oleh manusia, tapi nanti pada hari kiamat Allah akan nampakkan, ya, orang ini di hadapan manusia. Jadi dia dikasih sebuah tanda, sebuah bendera, mungkin tertulis di situ barangkali atau apa, ya. Yang jelas manusia akan melihat ini adalah seorang pengkhianat, waliyadzubillah. Dan itu adalah kehinaan yang sangat hina, ikhwan. Iya. Iya, kemudian kata Allah, "Fama lahu min quwwati wala nasir." Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka sekali-kali tidak ada bagiannya, atau maka sekali-kali tidak ada baginya sesuatu kekuatan atau suatu kekuatan pun
dan tidak pula seorang penolong. Jadi khazanillahu yakum, pada hari kiamat itu tidak ada bagi manusia kekuatan ataupun seorang penolong pun bagi mereka. Artinya tidak akan ada yang bisa menolong diri mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, was-samaa'i dzatir raj', demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzatis sad', kemudian Allah mengatakan lagi, dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fas, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wal ardi dzatis sad', maksudnya adalah dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan itu, yakni terbelahnya bumi untuk memberikan kesempatan pada tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh. Ini dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya innahu laqaulun fasl, ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar adalah firman Allah yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ini Al-Qur'an itu adalah sebuah kebenaran, ya. Wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali dia bukanlah sebuah senda gurauan. Itu Al-Qur'an, ya. Maka Al-Qur'an itu tidak pantas untuk dipermainkan, tapi harus dimuliakan. Kemudian kita baca, kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian Allah katakan, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kata Allah, sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Jadi orang kafir telah membuat makar, ya, banyak hal yang bisa kita lihat bahkan sampai hari ini, gitu ya. Famahilil kafirina, kemudian dikatakan oleh Allah, akidu kaida, ya, dan aku pun membuat rencana atau membuat makar dengan sebenar-benarnya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu kata Allah, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Yani orang kafir itu diberikan tangguh oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah di dunia ini, dan sungguh mereka akan mendapatkan siksaan, hukuman dan azab yang akan menimpa mereka nanti pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, menyelamatkan kita dari segala macam bentuk kekufuran dan juga kesyirikan, dan Allah menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat dan memasukkan ke dalam surganya. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.